Sebelumnya gue udah bahas tentang RT R1 Triple Dynamic Driver dari RT yang buat gue cukup berkesan walaupun belum maksimal. Nah kali ini buat gue produknya maksimal. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk planar driver dari RT, yaitu RT T10, RT T10, dan dia harganya sebenarnya gue lihat mirip-mirip dengan RT R1. Jadi kayak di harga yang sama lo bisa pilih satu yang planar atau satu triple dynamic driver. Dua-duanya unik, dua-duanya punya specialty, tapi kalau gue pribadi, gue jelas lebih berkesan sama satu ini. Dia menggunakan single planar driver di harga yes 60-70 dolaran di luar sana. Jadi gue rasa di Indonesia 1 juta plus minus lah. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara housing sebenarnya biasa aja, dia kelihatan agak besar ya dengan body yang bulat seperti ini. Tapi bahannya sih kayaknya semacam plastik, tapi plastiknya agak tebal, jadi nggak berasa murahan. Tapi faceplate-nya itu loh, faceplate-nya cuman buletan bundar begini, apa namanya, kayaknya aluminium sih. Ya nggak ada gambar, nggak ada apanya, sangat polos. Lalu kemudian dalamnya seperti ini, yes, ini agak maju sedikit di area nozzle. Di sini nozzle-nya juga, mesh-nya juga agak tipis ya, kelihatan agak nerawang begitu. Lalu kemudian untuk konektornya dia pakai dual pin. Jadi kalau kalian nyangka ini bulat lalu MMCX, no, ini nggak bisa diputer-puter. Dan kalau dicabut, yes, ini dual pin biasa. Kabel skin color-nya nggak bohong, ini ngikutin gue sama S12 atau S12 Pro ya, dengan lintingan warna silver dan juga I don't know, ini semi black gitu. Bagian atasnya twisted, bagian bawahnya braided. Dan gue suka ini kabelnya cukup rapih, dan ini ya gue suka fleksibelnya ini loh, fleksibel dan ringannya ini bagus. Jadi gue gampang bawa-bawanya. Ini jacknya seperti ini, ya overall agak biasa tapi kualitasnya cukup bagus. Dan mungkin sekali lagi gue mirip sama si ini yang apa namanya RT R1. Gue punya sedikit masalah kalau misalnya pakai ear tips bawaannya. Masalahnya ini kan punya body yang emang agak besar. Sekali lagi body itu agak besar dan kuping gua kecil, jadi mungkin kalau misalnya kuping kan kecil mungkin relatable. Ketika pakai eartips bawaannya, ini eartips bawaannya agak besar juga untuk di bagian nozzle-nya. Nah ini tuh tebal nggak terlalu bisa masuk kuping gua, sementara gue pengen yang lebih bisa masuk lagi. Kali ini housingnya nggak terlalu gimana-gimana karena untungnya nozzle-nya maju, tapi eartips bawahnya tuh tebel banget. Sementara gue pakai yang satu lagi yang agak tipis, malah tipis banget. Jadi di kebanyakan tempat, kebanyakan lagu gitu ya, gue paling suka malah pakai si Didi Hi-Fi ST35 ini karena dia lebih maju lagi dari biasa. Ini kan ada nyoy-nyoynya juga kayak spin fit tuh, ada maju sedikit kayak bagian pernya gitu. Tapi ini lebih fittingnya lebih masuk di kuping gue, dan gue bisa dapetin seal yang lebih baik dibandingkan ininya. Ya tips bawaannya ini terlalu tebel buat gue, nggak bisa nge-seal mau ukuran apapun. So ya, jadi mulai dari sini disclaimer, gue tidak pakai ear tips bawaannya karena simplinya nggak bisa nge-seal ataupun nggak bener nge-seal di kuping gue. Mau ukuran apapun, ada dua tipe tadi, mau yang tipis mau yang tebel, dua-duanya sealnya nggak bener. Jadi gue pakai di Hi-Fi ST35 ini yang buat gue perfect di telinga gue. Jadi kalau kalian yang mungkin punya masalah yang telinga mirip seperti gue yang kecil, di Hi-Fi ST35 bisa dijawabannya, atau semacam spin fit W1 atau Swinfit EP100 itu juga bisa. Tapi buat gue ini yang paling ideal di Hi-Fi S35. Ini kalau gue udah pakai ini sebenarnya fittingnya oke-oke aja. Lihat bundarannya tuh masih di luar telinga dalam gue. Jadinya ini cuma nozzle doang yang lebih masuk ke kuping gue. Ini fittingnya enak dan cukup stabil. Gue goyang-goyangin juga no problem. Gue bisa gunain ini selama berjam-jam tanpa protes. Nah, selanjutnya secara frekuensi response nih, gue bahas dia bisa dikategorikan ya simply V-shape dengan bass yang cukup dalam sampai sub bass. Kemudian ada kontras di upper mid to treble yang cukup maju juga. Jadi yes, gampang ini cukup V-shape. Jadi kalau kalian yang sensitif sama nada dan nada tinggi, sensitif sama upper mid to treble yang lumayan maju, ini mungkin tidak terlalu untuk kalian. Tapi yang di sini gue kagetnya adalah betapa frekuensi responsnya itu mirip dengan salah satu planar favorit gue, yaitu Shure S12. Dia cuman lebih punya banyak bassnya aja di RT T10 ini. Nanti akan gue bandingkan toh anyway. Tapi gue akan ngomong ada sensasi suara yang mirip dari S12 yang gue punya juga. Yaitu satu, dia punya bass yang very tight, controlled, dalam. Tapi gue suka dalam gebuknya itu menarik. Lalu kemudian punya upper mid to treble yang sangat clean, clear, bersih walaupun sedikit agresif. Oke, gue gak nyangka akan ngomong gini, tapi ini gue jujur aja. Gue kan udah nyoba banyak banget planar, gue udah banyak banget review planar. Tapi kalau soal bass, this is one of my favorite planar bass. Yes, kalau planar-planar itu kan beberapa kali gue ngomong ada sensasi pillowy seperti tonjok bantal gitu. Gede sih bassnya kayak Seven Timeless gitu ya. Tapi teksturnya tuh kayak nggak fokus ke tengah ceduk gitu, kayak nggak terlalu dipukul, tapi kayak puk ditutupin bantal tapi gede gitu. Puk,
pitch-nya itu nggak terlalu solid ke tengah. Nah ini punya slam bass yang bagus, dalam, tight, kencang, tapi teksturnya masih berasa. So yes, gue dengerin lagu EDM fun, gue dengerin lagu pop cedak-ceduknya fun, very tight, very well controlled, tapi pukulannya itu masih berasa. Dan gue ngerasa tipe bass seperti ini very versatile. Lo mau kasih lagu yang nyantai, itu ketika ada bassnya dia duk-duk-duk aja, dia very well controlled. Ketika mau dikasih lagu EDM juga, punch-nya dapet, gebuknya dalam, cuman very well controlled, jadi kayak cepet gitu. Duk, duk, tapi pukulannya itu solid banget. Dan untuk tekstur bass planar, gue gak bohong, this is one of the best dari semua yang gue pernah coba. Mungkin bahkan yang salah satu yang gue paling suka lah gampangnya. Untuk bagian mid range to treble di sini sama-sama mau gue bahas sekalian aja. Ini sama-sama memang punya elevation yang lumayan. Jadi di sini sensasinya memang masih agak ke arah tipis. Vokal cowok itu nggak terlalu tebal dan vokal cewek bakal lebih prominent dan maju. Tapi yang gue suka di sini dia nggak setajam S12 yang biasa. Kalau misalnya rada kepedesan sama S12 yang biasa, di sini somehow lebih ada sedikit smoothness-nya, walaupun tetap maju, tetap lumayan agresif, tapi vokalnya itu, ya itu gue bilang, very clear, jelas banget resolusinya, pernadanya itu jelas banget. Mau vokal cewek, mau perkataannya, lalu dengerin hip hop juga, kata-katanya jelas banget. Lalu mau dengerin piano, dengerin gitar, mau ya intinya instrumental apapun di sini semuanya jelas, clear, walaupun agak tipis. Tapi gue senangnya di sini, kalau misalnya udah kepedesan sama S12, ini nggak sampai selevel itu gitu loh. Jadi ada sedikit smoothness yang bisa bikin gue dengerin lumayan lama untuk IM ini, walaupun mesti gue akuin masih agak sedikit ke arah agresif. Jadi gue bisa bilang ini tonality-nya ya simply V-shape done right gitu. Bassnya very well controlled, cepet, dalam, slamnya bagus. Upper mid to treble-nya memang agak tipis, tapi very clear, clean, dan yes, itulah gue rasa yang kebanyakan orang V-shape cari. Lu dapetin definisi nada yang jelas, mau itu dari bass, vokal, to treble, walaupun agak tipis dan bisa mungkin agresif. Tapi gue pribadi, ini kan tergantung sensitivitas orang-orang ya. Kalau di sensitivitas kuping gue, ini no problem. Jadi gue dengerin lama-lama itu masih oke. Mungkin kalau misalnya lagunya ekstrim, upper mid treble banget gitu, itu baru gue agak capek di beberapa lagu. Tapi untuk kebanyakan pop 40, top 40 global gitu, lagu-lagu yang pop, EDM gitu, yang fun-fun gitulah, gue ngerasa ini very clear dan oke, walaupun yang arahnya agak tipis. Simply said, technical, this is good planar. So ya, ini langsung salah satu yang memimpin di kategori sekitar 1 jutaan. Gila, makanya gue bilang ini planarnya, maksudnya tonalnya V-shape done right, dan technicalnya tuh juga nggak lembek, dia resolusinya jelas, pukulan bassnya bagus, detailnya juga bagus, kejelasan nadanya semua bagus. Cuman memang kelemahannya kalau misal lu suka sesuatu yang 3D gitu, yang atmosferik, dia nggak terlalu kasih kesan 3D, dia kesannya agak, gue ngomong agak ya, dia nggak gede-gede banget, tapi agak sempit, agak lebih dimajuin gitu soalnya suara. Jadi suara a bit forward, tapi bukan yang megah 3D begitu. Tapi untuk kebanyakan lagu, this is very clear, ini jelas banget suaranya. Jadi ya, gue kaget gitu. Maksudnya, ini 1 juta, tapi gue nggak ada yang bisa protes di harga 1 juta dengan planar yang tuningan seperti ini, tonal bagus, technical bagus. Nah, sekarang gimana perbandingannya? Langsung aja gue bandingkan sama S12 yang one of my all-time favorite planar sendiri. S12 itu lebih agresif ternyata. Dia punya upper mid to treble yang lebih nyerang lagi. Buat gue lebih fatigue, lebih capek didengerin dalam waktu lama, dan punya bass yang lebih loyo, lebih untextured, lebih nggak bertekstur dibandingkan RT T10 ini. Tapi memang nggak bohong kalau misalnya dengerin single violin ataupun lagu-lagu yang single instruments gitu, itu gigitan, kecepatan, dan tactility-nya kayak transientnya gitu masih lebih bening lagi di S12. Tapi nggak banyak. Dan gue perlu ingatkan di sini bahwa S12 itu harganya 2 kali lipatnya dibandingkan RT T10 ini. Dan buat gue, RT T10 ini mendekati sekali S12, tapi dia punya tonality yang lebih rapih. Bassnya lebih bertekstur, vocal and treble lebih smooth, nggak senyerang S12. Jadi gue bisa bilang, ini kalau lu suka S12, tapi pengen yang lebih, somehow lebih rapih lagi, mungkin bisa dibilang tonalnya nggak senyerang S12, harganya setengahnya lagi. Dan clarity-nya juga tetap lu dapat ala planar. This is RT T10 ini. Dibandingin sama Shure S08 yang gue pribadi juga ngerasa spesial,
Shure S08 itu punya specialty karena dia punya suara yang nyantai tapi tetap transient ala planar tadi ya. Cuman masalahnya S08 itu yang gue bilang juga di reviewnya, itu di beberapa lagu bisa kerasa lembek karena dia transientnya cepet tapi attack dan impactnya nggak terlalu bagus, dia nyantai. Nah di sini ini menang banget. Jadi kalau kita ngomong secara detail dan resolusi, ini menang. Lu dapetin micro details yang mungkin lu nggak terlalu dapetin di S08. Di sini karena serangannya itu lebih jelas juga, resolusinya lebih jelas, kontras per nada, per elemen di musik itu lebih jelas. Jadi ya sini mungkin lebih murah daripada S08. Nah, S08 kan di 1,6 juta, ini di 1,1. Lebih agresif juga dari S08. Tapi jelas secara kalau lu mau nyari resolusi ala planar, ini lebih dapat dibandingkan S08 yang lebih nyantai. So, itu bedanya, satu rada tebel, nyantai, ini lebih agresif sedikit, lebih agresif sebenarnya, impactnya lebih bagus, resolusi lebih bagus. Gue nggak mau bandingin sama yang balance atau yang nyantai lagi lah ya, gue bandingin langsung aja sama yang punya attack bagus kayak Dunu Titan S2. Dunu Titan S2 sama-sama punya impact dan resolusi yang bagus, tapi bedanya Dunu Titan S2 itu lebih focusing di mid bass-nya, sementara di sini lebih punya sub bass. Jadi satu tuh kayak slam gitu, satu lagi kayak lebih kayak kick punch dari bassnya sendiri. S2 itu lebih kick bass punch-nya itu, jadi jeduk-jeduk-jeduknya itu lebih berasa mukul duk. Tapi kalau ini kayak slam dalamnya itu loh, slam dalam. Dan gue pribadi karena gue lebih suka sub bass ya, gue sendiri lebih suka ini. Dan kalau misalnya ngomong upper mid range, di ini yang terbalik sedikit kalau gitu, di S2 itu upper mid-nya lebih nyantai sedikit, tapi di lower treble-nya seolah lebih agresif. Jadi kalau misalnya dengerin cymbal crash, thrash-nya itu kadang beberapa lebih bisa prominent di S2. Sedangkan di sini karena udah maju duluan upper mid-nya, jadi upper mid-nya yang berasa lebih agresif, tapi treble-nya berasa sedikit lebih smooth mungkin karena upper mid-nya udah naik duluan gitu ya kalau di si RT T10 ini. Jadi ya based to your preference, lu bisa lebih suka S2, lu bisa suka ini. Tapi kalau misalnya kita ngomongin transient speed, ya masih ini menang gitu. Dua-duanya gue suka, cuman kalau misalnya mau cari resolusi ala planar, gue masih ngerasa ini lebih baik sih, RT T1 ini. T10, sorry. So yes, di sini jadi gue lebih mau ngomongin value ya. Kalau misalnya gue nggak ngomongin harga, gue nggak tahu harganya si RT T10 ini, T10 ini, gue dengerin, gue colok gitu di HP gue play lagu gue apa aja, gue bisa bilang oh ya oke, ini planar good, dia punya ya mungkin budgetnya 2,5 juta atau itu segitu 2 jutaan ke atas, gue masih ngerasa worth it. Tapi ini harganya 1 juta, jadi ya sangat-sangat gila. Kalau misalnya kita ngomong value, supremely worth it. Karena kalau misalnya kita ngomong planar-planar murah ya, kayak yang di under 2 juta, KZPR2 itu upper treble-nya bisa bikin timbre-nya agak aneh malah untuk beberapa orang, termasuk gue, cuman walaupun unik. Lalu kemudian ada semacam Dioko buat gue upper mid-nya terlalu mendelep, jadi bikin U-shape yang agak aneh juga, resolusinya juga tidak sebagus ini. Lalu ada S08 yang nyantai, punya transient ala planar, tapi resolusi dan impact-nya jelas tidak sebagus T10 ini. Dan T10 ini bisa bersaing dengan semacam S12 ataupun Timeless secara resolusi dan detail. Mungkin kalahnya cuma sedikit sekali, tapi dia punya tekstur buat gua bassnya yang the best. Plus timbre upper mid treble-nya juga salah satu yang the best. Jadi out for planar di harga berapapun, masa bodoh itu ya. Jadi so yes, still on the a bit aggressive side. Belum tentu ini tonalnya cocok buat semua orang, tapi secara performa, tuningan, dan juga ya kualitas suara, gue ngerasa ini punch way above its price point gitu. This is definitely one of the best planar, apalagi kalau kita ngomong value, buat gue ini best. Jadi gitu aja. Sayangnya mungkin sekarang di market Indonesia agak jarang ditemuin, cuman kalau lu bisa dapet, please cobain. Atau kalau misalnya dapat harga nggak terlalu mahal, please langsung aja beli kalau misalnya lu ngerasa cocok dengan review ini. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.